Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di kelas online manajemen BMT di pertemuan kedua bersama saya Ibu Muslihati. Hari ini kita akan membahas tentang paradigma ekonomi Islam. Kenapa kita terlebih dahulu membahas tentang paradigma ekonomi Islam? Karena mungkin di dua pertemuan awal ini kita akan merefresh beberapa materi yang mungkin ada di mata kuliah yang lain yang bisa kita kaitkan pada perkuliahan kita ini. Nah, yang ingin saya bahas paling pertama adalah bagaimana pandangan kita, bagaimana sudut pandang kita, bagaimana pemikiran kita terhadap ekonomi Islam. Karena jika diruntutkan, kita akan terlebih dahulu mengkaji tentang ekonomi Islam, kemudian mengerucut ke lembaga keuangan syariah, maka kemudian kita bisa masuk ke materi inti yang berkaitan dengan perkuliahan kita ini. Yang pertama kita akan membahas tentang paradigma ekonomi Islam. Kalau pertama kali kita mendengarkan tentang kata paradigma, kalau saya yang pertama kali akan saya pikirkan adalah sudut pandang atau bisa juga kerangka pikir. Kalau kita berbicara tentang paradigma, selaras mungkin atau sejalan dengan salah satu tokoh yang terkenal akan teori paradigmanya, Thomas Kuhn, mengartikan bahwa paradigma merupakan kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Terkadang teori itu dibuat dari berbagai macam sudut pandang dan kerangka pikir yang dirangkum oleh kebanyakan orang dan kemudian dipahami dan dijadikan dasar dalam suatu teori. Itu sepintas tentang paradigma. Tetapi ketika kita berbicara tentang paradigma ekonomi Islam, bagaimana kerangka pikir terhadap ekonomi Islam, maka paradigma ekonomi Islam itu dapat diuraikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu prinsip atau al-mabda, yang di sini disebutkan merupakan akidah Islamiyah yang menjadi landasan bagi segala pemikiran Islam. Dalam hal ini menyangkut tentang ekonomi Islam. Kemudian ada juga dikatakan dasar atau al-asas, yang merupakan sejumlah kaidah umum yang mendasar dalam syariat Islam yang lahir dari akidah Islam, yang kemudian menjadi landasan bangunan dari sistem ekonomi Islam. Jadi kita berangkat dari prinsip, kemudian menurun menjadi dasar atau al-asas. Nah, dasar itu sendiri juga mempunyai beberapa pilar-pilar dasar atau pilar-pilar asas yang meliputi pertama itu kepemilikan sesuai syariah, pemanfaatan kepemilikan sesuai syariah, dan juga distribusi kekayaan kepada masyarakat melalui mekanisme syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, sebenarnya ada 3 dasar tersebut terkait dengan syariah Islam, sebab segala aktivitas manusia, termasuk juga dalam kegiatan ekonomi, wajib terikat ataupun terkait dengan syariah Islam. Akidah Islamiyah yang dibahas tadi di awal merupakan paradigma umum dalam ekonomi Islam yang menerangkan bahwa Islam itu merupakan agama sekaligus ideologi yang sempurna dalam mengatur segala aspek kehidupan tanpa pengecualian, termasuk pula dalam ekonomi. Paradigma sistem ekonomi Islam juga merupakan diametral yang bertentangan dengan beberapa sistem ekonomi lain yang mungkin yang paling sering kita ketahui itu menyangkut tentang kapitalisme dan juga sekularisme. Bisa kita bandingkan, mungkin di beberapa mata kuliah sebelumnya kalian sudah membahas tentang perbedaan tentang sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sekular dan lain-lain. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar di sini. Jadi paradigma ekonomi Islam ini membentuk sudut pandang dan kerangka pikir kita terhadap apa sih ekonomi Islam itu. Karena kalau kita kembali ke zaman dahulu, ketika Rasulullah masih ada, belum ada yang menamai bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu merupakan suatu teori, suatu kerangka pikir, tapi mereka menjalankan tata cara kehidupan yang berlandaskan dengan syariat Islam. Kemudian berjalan beberapa waktu, para pemikir kemudian merumuskan kerangka pikir yang saat ini kita pelajari, yang saat ini kita kaji sebagai suatu ilmu, yaitu ekonomi Islam.
Nah, sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Ini sebenarnya materi yang sangat merefresh apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, berbicara tentang prinsip ekonomi Islam. Umar Capra mengatakan bahwa pembangunan ekonomi Islam dilakukan berdasarkan prinsip tauhid dan etika serta mengacu kepada tujuan syariat atau yang sangat kita sering dengar dengan maqasidus syariah, yaitu memelihara iman, kehidupan, nalar, keturunan, dan kekayaan. Sederhananya di sini dikatakan bahwa suatu sistem ekonomi hendaknya berawal dari suatu keyakinan dan berakhir dengan kekayaan atau kesejahteraan. Yang paling umum sering kita bahas terkait dengan prinsip sistem ekonomi Islam itu yang paling dominan adalah yang pertama itu tauhid, selalu menjadi pilihan, selalu jadi poin pertama itu tauhid, kemudian adil, kemudian kenabian, kemudian khilafah, dan kemudian kembali atau kebangkitan. Biasa kita sebut dengan ma'ad. Kita bahas tentang tauhid. Tauhid itu merupakan fondasi dari ajaran agama Islam. Tauhid menjadikan manusia bersaksi bahwa tidak ada sesuatu yang layak disembah selain Allah. Allah adalah pencinta alam semesta dan isinya sekaligus pemiliknya. Dengan demikian, Allah adalah pemilik hakiki, sedangkan manusia hanya diberi amanat untuk mengelolanya. Tauhid di sini mengingatkan kita bahwa apa saja yang kita lakukan di dunia ini tidak semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada prinsip selanjutnya yaitu adil. Adil di sini bisa dikatakan kalau kita perumpamakan, adil itu bukan mendapatkan porsi yang sama di setiap orang. Maksudnya di sini setiap dari orang akan memperoleh porsi yang selayaknya dia dapatkan, menyesuaikan dengan apa yang dia butuhkan. Adil dalam ekonomi Islam itu seperti itu. Adil ialah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah perilaku ekonomi tidak diperbolehkan mengejar keuntungan pribadi dalam hal ini, dan tidak merugikan orang lain, apalagi merusak lingkungan. Jadi 3 poin yang penting yang harus kita pahami terkait dengan keadilan adalah tidak menzalimi dan dizalimi, tidak mengejar keuntungan pribadi, tidak merusak apa yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga itu nubuah atau kenabian, yaitu di mana para rasul diutus menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia. Sebagai umat muslim, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan manusia model terakhir yang terbaik untuk diteladani sampai akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dalam menjalani segala aspek kehidupan yang kita jalani di dunia, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan, termasuk dalam hal perekonomian kita. Dan yang selanjutnya ada khilafah atau kekhalifahan. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah adalah untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Di dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariat dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Dan yang terakhir ada ma'ad atau kembali atau kebangkitan, bisa dikatakan seperti itu. Allah menandaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang yang akan mendapatkan ganjaran baik di dunia maupun akhirat. Jadi kalau berbicara tentang ma'ad itu kita berbicara tentang tujuan dari apa yang kita lakukan di dunia. Apakah itu tujuannya hanya untuk memenuhi apa yang menjadi hasrat kita sendiri, ataupun memenuhi kebutuhan aspek rohani kita juga. Jadi inti dari kelima prinsip ini adalah untuk mengingatkan kita terhadap dua aspek antara dunia dan akhirat itu diseimbangkan, tidak cenderung ke duniawi saja, tetapi juga senantiasa menyeimbangkan dengan aspek-aspek yang bersifat ukhrawi. Mungkin seperti itu.
Ya, dapat lihat di sini tentang rancang bangun ekonomi Islam. Kita tadi sudah membahas tentang 5 prinsip dalam ekonomi Islam. Nah, itu menjadi bagian yang dasar, menjadi salah satu fondasi di dalam rancang bangun ekonomi Islam. Bisa lihat di sini bahwa 5 prinsip tadi, tauhid, adil, nubuwah, khalifah, khilafah, dan ma'ad itu ada di bagian paling mendasar dalam rancang bangun ekonomi Islam. Kemudian di tengahnya ada 3 pilar yang merupakan turunan dari prinsip-prinsip dasar dari ekonomi Islam itu sendiri. Ada multiple ownership, mengakui hak milik, freedom to act, kebebasan bertindak, dan social justice, keadilan sosial. Nah, antara fondasi dan pilar-pilar ini kemudian dipayungi oleh perilaku Islami yang bisa kita sering sebut dengan akhlak. Kelima prinsip dasar ekonomi Islam menjadi dasar dan teori yang baik, akan tetapi ketika tidak diterapkan, hanya akan menjadikan ekonomi Islam sebagai kajian ilmu dan tidak memberikannya banyak dampak dalam kehidupan ekonomi secara keseluruhan. Jadi, untuk menghindari kelima prinsip dasar yang sudah kita kaji sebelumnya itu hanya menjadi sebuah teori belaka yang implikasinya dalam kehidupan itu tidak begitu maksimal, maka dari itu dibangun 3 prinsip turunan yang merupakan yang menjadi ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Yang 3 yang saya sebutkan tadi sebelumnya ini, yaitu mengakui hak milik, kebebasan bertindak, dan keadilan sosial. Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan itu dibangunlah konsep yang memayungi semuanya, yaitu akhlak. Akhlak menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melaksanakan aktivitasnya. Sederhananya seperti itu, berkaitan dengan rancang bangun ekonomi Islam. Yang menjadi pondasi adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemudian ada beberapa turunan yang kemudian menjadi cikal bakal dalam sistem ekonomi Islam, tetapi dibangun dengan akhlak, dipayungi oleh akhlak, dan kemudian menjadi suatu rancang bangun ekonomi Islam. Sedikit dibahas sebelumnya tadi bahwa etika menjadi patron dalam berperilaku di kehidupan, begitupun dengan etika ekonomi Islam. Di antara nilai-nilai etika yang terkandung dalam ekonomi Islam itu ada 2 prinsip pokok. Masih kembali ke apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Selalu berpacu, selalu berlandaskan akan tauhid dan keseimbangan. Tauhid mengajari manusia untuk mengakui keesaan Allah yang menghasilkan konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu itu bermula dan berakhir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan manusia mengajari manusia untuk hidup seimbang, serasi dan selaras akan dirinya sendiri dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip tauhid akan mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi yang meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan para pengusaha tidak hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri, tetapi juga terdapat partisipasi orang lain. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid pula dapat mengantarkan seseorang atau seorang pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal nantinya. Oleh karena itu, seorang pengusaha dipandu untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Ini bagian dari etika. Nah, dari sini dapat dimengerti bahwa mengapa Islam sangat melarang praktik riba, pencurian, dan juga penipuan. Bahkan Islam juga melarang kegiatan bisnis hingga pada menawarkan barang-barang saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain. Begitu pula dengan prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan akan mengarahkan kita pada pencegahan atas segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok tertentu saja. Maka atas dasar ini pula Al-Quran menolak dengan sangat tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang atau kelompok tertentu saja, sehingga muncullah istilah yang sering kita dengar, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mungkin seperti itu. Nah, ini ada beberapa poin yang menyangkut tentang etika Islami dalam praktik bisnis. Dalam pandangan etika Islami, keuntungan yang besar bukan menjadi orientasi yang paling utama, tetapi keberkahan juga menjadikan aspek yang sangat penting untuk dipenuhi. Islam mengajarkan beberapa prinsip dengan tujuan untuk memperoleh keberkahan dalam kegiatan jual beli, antara lain itu seperti jujur dalam takaran dan timbangan, menjual barang yang halal dan bermutu baik, halalan thayyiban, tidak menyembunyikan kecacatan suatu barang,
tidak bermain-main dengan sumpah dalam kegiatan berdagang. Maksudnya di sini seorang yang terlibat dalam kegiatan bisnis itu tidak dengan gampang menggunakan sumpah untuk meyakinkan rekan bisnisnya. Itu tidak dibenarkan dalam etika Islam. Menyangkut dengan praktik bisnis, bermurah hati, mencatat utang piutang, yang paling sangat kita ketahui melarang riba, dan juga anjuran untuk melaksanakan zakat. Nah, yang terakhir terkait dengan bagaimana pembangunan ekonomi yang berwawasan syariah. Kalau kita berbicara tentang pembangunan ekonomi berwawasan syariah, kita bisa kembali menilik bagaimana perkembangan lembaga keuangan dan atau perbankan syariah di Indonesia. Jauh sebelum tahun 1990 ini, malah sekitar 1980, para cendekiawan, para tokoh mulai memikirkan untuk bagaimana kita mendorong pemerintah agar memberikan kemudahan yang luas dalam pembukaan bank syariah. Jadi pencanangan tentang ekonomi syariah ini sudah menjadi pembahasan jauh sebelumnya oleh beberapa tokoh-tokoh yang vokal pada masa itu. Pun kemudian di awal 90-an MUI akhirnya melaksanakan seminar yang menjadi cikal bakal dari pergerakan ekonomi Islam di Indonesia itu sendiri. Kemudian berkembang ketika dibuatkan konstitusi yang berkaitan dengan perbankan syariah, kemudian didirikannya bank yang berbasis syariah, sampai yang kita lihat sekarang ini lembaga keuangan yang sifatnya syariah itu sudah begitu berkembang pesat dan banyak bisa kita temukan di sekitar kita. Pemerintah mendukung dan memberikan peluang kepada lembaga keuangan syariah untuk berkembang. Ini bisa kita sadari bersama bahwa perubahan dari kehadiran dari lembaga keuangan syariah itu begitu dirasakan dari dulu hingga saat ini. Apalagi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti sekarang ini di masa pandemi. Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang ketahanannya bisa dikatakan cukup baik terhadap gejolak perekonomian yang terjadi di sekitarnya. Bisa kita lihat pada tahun 98 dulu dan sekarang di masa pandemi ini ketahanan dari lembaga keuangan syariah itu bisa dikatakan lebih cukup stabil jika dibandingkan lembaga keuangan syariah yang lain. Mungkin seperti itu. Ini sekedar pengantar untuk kita masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Minggu depan kita akan mengkaji lebih dalam tentang macam-macam lembaga keuangan syariah agar selanjutnya kita bisa masuk ke lembaga keuangan mikro syariah yang dalam hal ini BMT itu sendiri. Jadi kita mengkaji materinya secara general terlebih dahulu, kemudian masuk ke materi yang paling inti dari perkuliahan kita ini. Saya harap apa yang Ibu jelaskan dari video ini bisa sedikit atau banyak memberikan informasi atau merefresh kembali pelajaran adik-adik sekalian terkait dengan ekonomi Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.